Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang masalah ping di OpenWRT, baik pada saat menggunakan tunnel maupun pada saat tidak menggunakan tunnel, atau dengan kata lain direct. Jadi ping itu banyak syaratnya teman-teman. Jadi seperti eh, ping juga dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Ada HTTP ping, ada ICMP. Jadi di sini saya cuma bahas HTTP ping, HTTP dan ICMP ya. Nah, ICMP itu apa? Kayaknya makin panjang ya kalau dijelasin juga. Untuk lebih jelasnya tentang ICMP itu silakan teman-teman search aja di Google ya, maksud dan tujuan dari ICMP. Nah, baik, di sini saya hanya ingin mengulas sedikit ya, dan mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ke teman-teman bagaimana cara setting tunnel biar bisa melakukan ping. Jadi ping itu tidak sembarang bisa dilakukan, harus terpenuhi syaratnya teman-teman. Jadi saya contohkan di sini, kita mulai dengan ICMP ping dulu ya. Jika menggunakan ICMP ping, itu penulisannya hanya simple, jadi cukup ketik ping, kemudian IP yang akan kita tuju teman-teman. Jadi ICMP ping itu tidak apa ya, tidak mengenal port. Jadi port berapapun selama IP tersebut memang ada di internet dan hidup bisa diakses, tentu akan ada replay teman-teman. Dan syaratnya website atau IP tersebut atau server tersebut memang enable ICMP-nya. Jadi meskipun bisa diakses, contoh misalkan yahoo.com bisa diakses tapi seumpama tidak bisa di-ping, itu juga wajar karena kalau HTTP-nya di enable, artinya port 80 dan 443 enable, tentu bisa diakses menggunakan browser, akan tetapi tidak bisa di-ping karena ICMP-nya di disable teman-teman. Jadi seperti itulah ya sistem dari ping yang rata-rata teman-teman gunakan. Nah, beda lagi dengan HTTP ping. Apabila HTTP ping itu jarang-jarang yang ada website yang tidak ada replay kalau HTTP ping. Kenapa? Karena rata-rata website atau server itu open di port 80 dan 443 ya, port HTTP dan HTTPS. Makanya HTTP ping itu bisa lebih banyak keberhasilan ketimbang ICMP ping ya, teman-teman. Jadi saya contohkan di sini ping ke 888. Ini sebenarnya ini bukan website ya, tapi ini adalah DNS Google, di mana port 80, port 443 ini semua close. Yang open hanya port 53, teman-teman. Akan tetapi di ICMP itu tidak bermasalah ya. Itu tidak ada masalah dengan port. Nah, saya contohkan di sini, saya enter. Nah, ini ada replay, teman-teman. Ada replay. Nah, ini adalah ping IP. Kemudian saya coba lagi dengan ping domain, teman-teman. Ping spasi google.com. Nah, sebenarnya ini ICMP yang diarahkan ke HTTP maupun HTTPS ya, karena domain itu eh, tidak menutup kemungkinan support HTTP dan HTTPS. Oke, kita coba. Ada juga replay, teman-teman. Nah, kita balik ya. Saya menggunakan HTTP ping lagi ya, HTTP ping ke Google ya, google.com. Tentu bisa karena google.com bisa diakses di port 80 maupun 443. Meskipun di port 80 direct ke 443 ya. Nah, kita coba. Nah, ini bisa teman-teman, HTTP ping. Coba kita HTTP ping ke DNS. Ini saya yakin tidak bisa ke DNS 8888 ya, karena ini open portnya hanya di port 53, tidak open di port 80 dan 443. Kita buktikan ya. HTTP ping 8.8.8.8. Nah, enter. Ini tidak akan mungkin bisa, teman-teman, karena HTTP hanya bisa di 80 dan 443. Nah, jadi seperti itu ya. Ini koneksi normal, teman-teman. Koneksi pada saat normal bisa ping ke domain, juga bisa ping ke IP. Begitu juga dengan HTTP ping. Nah, saya contohkan, saya cari dulu ya IP dari Google. Saya cari IP Google itu berapa sih ya?
kita coba menggunakan HTTP ping ke IP teman-teman, karena HTTP ping ke domain sudah sukses ya. Ya, saya gunakan free saya cari IP di sini, google.com. Oke, kita lihat IP Google itu berapa. Nah, yang ini ya teman-teman, saya copy. Nah, coba kita gunakan HTTP ping ke IP. Karena ini sebenarnya IP DNS ya. Tidak bisa karena dia close di port 80 dan 443. Oke, kita coba yang open port ya. HTTP ping spasi. Nah, ini IP Google. Ini kok tidak ke copy ya. Paste. Oke. Sepertinya harus. Nah, saya enter. Nah, ini bisa teman-teman. Itulah tandanya bahwa HTTP ping ini hanya bisa di open port 80 dan 443. Kalau ICMP itu tidak tergantung ke port ya, selama website tersebut bisa diakses. Nah, oke teman-teman. Kenapa terkadang kita menggunakan tunnel tidak bisa melakukan ping? Itu juga ada beberapa problem ya, biasanya juga DNS. Nah, contoh tadi kita menggunakan DNS Google tidak bisa melakukan HTTP ping kalau menggunakan DNS Google karena dia tidak open port 80 dan 443. Makanya tidak bisa menggunakan HTTP ping, tapi ICMP bisa teman-teman. Nah, itu penyebabnya biasa dari server yang kita gunakan atau akun server maksudnya ya, karena beda server tujuan, beda juga server akun. Server akunnya atau SSH yang kita gunakan itu ICMP-nya di disable. Itu juga tidak akan mungkin bisa kita melakukan ping. Atau domain maupun IP yang kita tuju juga disable ICMP, itu juga tidak akan bisa melakukan ping. Kemudian atau paket yang kita gunakan teman-teman, paket yang kita gunakan itu ICMP-nya di disable dari provider, sisi provider itu juga tidak akan bisa ada ping ya, tapi pada umumnya sih enable kalau ada kuota teman-teman. Nah, bagaimana jika tidak ada kuota tapi menggunakan tunnel tapi ping tetap tidak bisa ya? Atau kadang bisa ping ke HTTP ke ping domain tapi IP tidak bisa, dan terkadang juga kebalikannya teman-teman. Bisa ping IP tapi tidak bisa ping domain. Ping IP maksudnya itu yang angka ya, sedangkan ping domain itu yang abjad teman-teman. Nah, untuk masalah itu sebenarnya juga rumit ya untuk dijelaskan karena sangat banyak faktor teman-teman. Faktornya sangat banyak. Tapi di tunnel pada umumnya itu cuman mainkan di DNS teman-teman ya. Cuman mainkan di DNS-nya saja. Nah, jadi saya contohkan di sini mixin config. Kalau mau dilihat sih ya, di sini sebenarnya kecil kemungkinan untuk bisa ada ping teman-teman. Kecil kemungkinan untuk bisa melakukan ping karena apa? Mulai dari DNS modenya saya menggunakan fake IP, kemudian kemudian name server juga saya sudah menggunakan name server di luar dari name server Google ya. Di sini saya menggunakan Quad9 teman-teman. Akan tetapi ping tetap lancar di YACD seperti ini ya. Nah, untuk ini sudah saya jelaskan tadi, bisa jadi paketnya teman-teman. Bisa jadi paketnya yang tidak support ping, dan bisa jadi DNS-nya juga. Jadi teman-teman pandai-pandailah untuk merubah-rubah DNS, mencari DNS apa yang bisa mengeluarkan ping. Kemudian metode DNS-nya juga jangan terpaku di redirect teman-teman. Coba-coba dengan fake IP.
karena seperti di OpenClash juga ada fake IP ya. Nah, di sini ping saya tidak ada masalah. Di terminal ya, maksud saya tidak ada masalah, baik IP maupun domain semua bisa dilakukan tanpa kendala teman-teman. Padahal di sini saya sudah menggunakan fake IP. Jadi pada saat menggunakan fake IP, saya sarankan teman-teman menggunakan mode apa ya? Sorry, mana ya? Nah, di bagian tune-nya itu saya sarankan menggunakan mixed, teman-teman. Saya sarankan menggunakan mixed. Jadi sebahagian di apa ya, di routing ke tune device, karena di sini ada tune device ya. Nah, di sini ada Niki. Rata-rata sih yang dialirkan ke sini, yang di route ke sini itu hanya yang koneksi UDP teman-teman. Sedangkan TCP atau TCP itu tidak di direct ke tunnel ya. Ke device tune-nya teman-teman. Karena ini adalah tune device sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Di sini saya menggunakan mixed. Saya coba rubah DNS ke Redir Host. Jadi meskipun saya menggunakan Redir Host, itu ping tidak akan bermasalah. Nah, di sini saya menggunakan Redir Host. Kita cek dulu ping YACD. Tidak ada masalah ya, teman-teman. Oke, kita cek di terminal. Oke, aman. Kita ping domain. Tidak akan ada masalah juga, teman-teman. Oke, jadi di sini sekalian ya, biar tidak terlalu panjang videonya, saya perlihatkan aja konfigurasi yang saya gunakan di sini, teman-teman. Teman-teman bisa mencontoh di sini ya. Jadi bisa di screenshot aja teman-teman di videonya. Nah, di sini sih tidak ada settingan khusus ya. Di sini tidak ada settingan khusus, default. Kemudian di bagian profil tentunya saya menggunakan profil yang bawaan teman-teman, yang memang saya sudah modifikasi ya untuk bisa langsung digunakan. Kemudian di bagian mixing config, di general config itu saya pakai rule. Di sini malah saya pakai rule mode teman-teman. Jadi lebih rumit ya sebenarnya koneksinya karena menggunakan rules. Kemudian match prosesnya outbound interface-nya unmodified, IPv6 enable, Unifi delay enable, TCP concurrent enable. Jadi silakan di screenshot. Kemudian di bagian external config ini tidak penting sebenarnya ya, karena ini hanya tampilan dashboard YACD teman-teman. Nah, ini juga tidak usah karena ini default semua. Nah, kemudian di bagian tune, di sini saya menggunakan mixer teman-teman. Saya menggunakan mixer. Kemudian ini saya tidak edit, ini masih default juga, sehingga di sini tertulis unmodified ya. Karena sebenarnya bisa kita disable dan bisa kita enable. Tapi jika unmodified itu bawaan dari konfigurasi yang sudah saya tanamkan di file IPK yang saya share teman-teman. Nah, kemudian di bagian DNS-nya seperti ini ya. Di sini baik saya menggunakan Redir Host maupun saya menggunakan fake IP itu tetap aman di bagian ping. Nah, kenapa saya memilih menggunakan fake IP? Karena jika menggunakan fake IP itu kebocoran DNS lebih aman ketimbang menggunakan redirect host teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan fake IP, konfigurasinya seperti ini. Kemudian DNS-nya seperti ini ya. Ini sih sudah bawaan yang saya share teman-teman, hanya mungkin perlu dirubah sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kita lanjut. Untuk sniper tidak dimodifikasi juga, unmodified di sini sama. Kemudian ini juga unmodified semua.
mixin file. Nah, kita langsung ke proxy config lagi. Proxy config itu saya centang semua seperti ini teman-teman, tanpa terkecuali. Nah, di sini saya menggunakan redirect mode, kemudian di sini tune mode. Itulah sebabnya UDP-nya itu dibawa ke tune device di device manager ya. Kemudian TCP-nya menggunakan redirect mode atau dibawa ke akun tunnelnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itulah sebabnya karena TCP dan UDP berbeda, maka di mixing generalnya tadi saya bukan di general ya. Sorry, di tune-nya itu, maka di stage-nya saya gunakan mixed supaya dicampur teman-teman, supaya dicampur karena proxy config-nya juga saya gunakan dua jenis yang berbeda, satunya redirect mode, satunya tune mode. Jadi itu jika misalkan seperti ini tune mode ini mixed nggak ada fungsinya ya, nggak berarti tuh mixednya teman-teman. Ini buat apa di mixed, lagian sama kan. Nah, kenapa saya pilih mixed? Karena di sini saya bedakan seperti itu. Untuk akses kontrolnya tidak ada yang spesial ya, seperti ini default. Nah, oke, kita cek di bagian editornya. Untuk Niki konfigurasi bawaan itu seperti ini teman-temannya. Ini konfigurasi mentahnya. Kalau konfigurasi yang sudah matang atau yang berjalan, teman-teman bisa lihat di profil for startup. Lihat di profil for startup. Nah, jadi konfigurasi inilah yang diterapkan pada saat running, teman-teman. Ini tentu akan beda ya. Jika sepintas RDML sama ya, tapi begitu kita pindah ke for startup, di sini langsung ada perubahan. Kemudian kita cek di bagian bawah, maka semua DNS yang kita masukkan ke mixin config akan digabung di sini, teman-teman. Ini sudah ada DNS di sini ya. Padahal di konfigurasi defaultnya itu tidak ada DNS di sini, teman. Saya tidak menerapkan DNS di konfigurasi default. Jadi di Niki maupun OpenClass itu sebenarnya konfigurasi yang running itu sudah pasti beda dengan konfigurasi default yang kita save. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lognya tidak ada masalah ya, aman semua, hijack sukses. Jadi seperti itulah konfigurasi yang saya terapkan di OpenWRT pada saat menggunakan Niki Class. Jadi ping tidak ada masalah, baik HTTP maupun ICMP semua aman, bisa diakses teman-teman. Jadi DHCD-nya itu aman, terkendali, tidak ada bengong-bengongnya di sini ya untuk pingnya. Oke. Ini semua kecil karena Unified delay-nya saya aktifkan teman-teman. Jadi misalkan Unified delay disable, kita bandingkan coba ya. Unified delay-nya disable, kemudian saya coba untuk melakukan ping lagi. Nah, biasanya akan membengkak seperti ini teman-teman. Nggak ada yang kecil ya. Ini paling kecil 300 di sini ya, 300-an lah. Tidak ada di bawah 100 teman-teman. Tidak akan mungkin ada di bawah 100. Nah, kalau Unified delay-nya enable, itu ping bakal kecil ya, bahkan bisa di bawah 100. Nah, ini sudah ada 91, 97, 98, 100, 96. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau Unified delay-nya disable, tidak bakal bisa ketemu di bawah 100. Ya mungkin saja kalau jam kalong ya betul-betul sepi, ya bisa jadi sih dapat tanpa mengaktifkan Unified delay. Nah, oke teman-teman, jadi itulah ya sekilas penjelasan yang mungkin sedikit bisa membantu buat teman-teman pemula untuk memahami tentang ping ya.
Jadi teman-teman, syarat terjadinya ping itu tidak hanya satu, tapi banyak, beberapa ya. Mulai dari servernya, server akun yang kita gunakan, apakah support ICMP, kemudian IP yang kita tuju untuk melakukan ping, apakah memang support ICMP, kemudian paket yang kita gunakan, apakah ICMP-nya memang enable dari sisi provider atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai alternatif, gunakan HTTP ping. Kalau HTTP ping itu tingkat gagalnya itu sangat sedikit teman-teman, karena HTTP ping itu umum ya, portnya di 80 dan 443. Jadi disiasati aja kalau pengen melakukan ping flood ya, seperti ini. HTTP ping yahoo.com ini tidak akan gagal-gagal teman-teman, karena yahoo.com itu, nah teman-teman bisa lihat ping yahoo.com .280. Di sini 198.18.0 karena saya gunakan fake IP ya, fake IP, makanya diarahkan ke sana teman-teman. Jadi fake IP itu juga memperlancar ping sebenarnya ya, karena kita dibuatkan IP khusus yang direkayasa oleh tunnel yang kita gunakan teman-teman. Istilahnya IP palsu lah. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.